Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Selamat datang kembali Bapak Ibu Sahabat sekalian di channel Muksid Haitami. InsyaAllah pada kesempatan video kali ini kita akan sharing kembali tentang kejadian-kejadian di Mekah, di Madinah yang menimpa para jamaah umroh dan haji. Bagi yang baru bergabung di channel Muksid Haitami ini, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Insya Allah akan ada video-video baru setiap hari seputar umroh, haji, dan cerita-cerita seputar Mekah dan Madinah. Nah, pada kesempatan video kali ini, saya akan kembali bercerita atau berkisah tentang pengalaman saya membawa jamaah yang menurut saya dia itu terkena sihir atau terkena santet ketika berada di kota suci Mekah. Nah, saya sudah mengupload video tentang cerita ini, kemudian ada beberapa komentar dari sahabat sekalian, Bapak Ibu sahabat sekalian, tentang apakah mungkin atau apakah benar jamaah itu terkena sihir ya, atau terkena santet gitu ya di tanah suci. Sementara tanah suci itu adalah kan tanah yang benar-benar suci, artinya tidak mungkin sesuatu yang seperti santet dan sebagainya itu masuk ke tanah suci. Mari kita cek faktanya. Kalau kita pernah mendengar satu artikel atau satu berita tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW itu pernah diserang oleh tukang sihir bernama Labib bin Al-Asham. Nah, ini saya mendapatkan referensi dari NU Online ya, NU Online, nu.or.id, bahwa ya di artikel ini menceritakan bagaimana tentang sihir itu, bahwa sihir itu benar-benar ada dan nyata ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pun pernah terkena sihir oleh seorang yang bernama Labib bin Al-Asham ya. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dan istrinya. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 102 ya. Firman Allah di atas menjadi salah satu dalil bahwa sihir itu benar-benar ada dan nyata ya. Sama seperti perkara gaib lainnya. Sebagaimana diketahui, sihir adalah upaya yang dilakukan manusia dengan meminta pertolongan kepada setan untuk mencelakai orang lain ya. Ayat di atas mencontohkan bahwa sihir bisa membuat sepasang suami istri bercerai ya. Nah, kebetulan, ya ini kebetulan saja, saya juga terlahir dari sebuah daerah di Banten yang dalam tanda kutip ya banyak tukang-tukang sihir lah gitu ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya pernah juga terlibat dalam hal itu. Artinya saya juga pernah terlibat menemui atau mengetahui orang-orang yang punya sihir tersebut ya, atau bahasa gampangnya atau bahasa gamblangnya yaitu santet gitu ya. Nah, bahkan saya kembali ingin ceritakan tentang pengalaman saya bersama satu jamaah itu. Dia sempat menyebut orang yang ibaratnya mengirimkan atau sihir tersebut gitu ya, ketika sampai di tanah suci di Mekah. Pada saat sampai di kamar hotel ya di Mekah, dia menceritakan bahwa ketika berangkat gitu ya, sebelum naik pesawat, dia seperti diperlakukan tidak biasa ya oleh orang tersebut ketika perpisahan di bandara. Nah, kemudian dari kejadian itu dia kemudian berpikir, ada apa kok dia memperlakukan saya seperti itu ya, mencium, memeluk dan sebagainya, lain daripada yang biasa ya, daripada orang lain yang ada di situ gitu ya. Nah, dari situlah dia kemudian curiga, dan ternyata memang orang yang dimaksud itu juga tidak hanya oleh satu atau dua orang, tetapi semua orang juga pernah merasakan hal itu, dan orangnya sama itu juga. Nah, kembali kepada artikel yang saya baca di NU Online ya. Praktik sihir sudah berlangsung ribuan tahun. Jadi nggak asing lagi, berarti sudah memang dari ribuan tahun. Kebencian dan sakit hati biasanya menjadi alasan mengapa seorang mengirim sihir. Nah, saya baru aja kemarin juga ada teman yang mengontak saya.
tiba-tiba dia WA saya, Assalamualaikum, saya jawab Waalaikumsalam. Dia langsung WA saya, bro, ada kenalan orang yang bisa nangkal sihir nggak? Dia bilang gitu. Saya bilang ada, karena kebetulan mamang saya memang, saya punya mamang ya dari Banten sama, dan dia itu memang punya kelebihan atau punya ilmu yang biasa digunakan untuk menangkal ilmu-ilmu santet, ilmu-ilmu sihir, orang kesurupan dan sebagainya. Dia biasa menangani hal itu. Nah, kemudian saya kasih nomornya dan dia langsung menghubungi mamang saya itu. Nah, di sini juga Bapak Ibu sahabat sekalian, kalau ada yang memang merasa ingin konsultasi seputar ilmu sihir santet-santet tersebut, silahkan bisa menghubungi saya. Nanti saya hubungkan kepada paman saya atau mamang saya yang ada di Banten. Metode yang dipakai tukang sihir untuk mencelakai ke korbannya begitu bervariasi, ya. Ada yang menggunakan rambut calon korban, ya, baju, gambar dan lainnya. Sihir bisa menyasar siapa saja termasuk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, di saya itu juga sama metodenya. Ada yang menggunakan paku, ada yang menggunakan jarum, ada yang menggunakan pakaian, rambut, macam-macam lah, banyak sekali variasinya. Ya, dan biasanya bulan-bulan Maulid itu mereka ibaratnya menjajal ilmunya dengan menggunakan ilmu santet itu kepada orang yang dia benci, orang yang dia tidak suka dan lain sebagainya. Seperti diriwayatkan Asy-Syaikhan dalam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad pernah disihir oleh Labib Al-Asam. Dikisahkan suatu ketika Nabi Muhammad pernah membayangkan telah melakukan sesuatu, ya, berhalusinasi mendatangi istrinya satu persatu. Namun ternyata beliau tidak melakukannya. Kepada Sayyidah Aisyah, Nabi Muhammad mengatakan bahwa Allah telah memberikan jawaban atas pertanyaan yang pernah beliau lajukan. Jawaban tersebut disampaikan oleh dua malaikat. Aku kedatangan dua laki-laki, salah seorang duduk di sisi kepalaku, seorang lainnya duduk di sisi kakiku. Ya, sabda Nabi Muhammad kepada Aisyah. Setelah salah seorang malaikat yang berwujud laki-laki tersebut menjelaskan bahwa Nabi Muhammad tengah terkena sihir. Labib bin Al-Asam adalah pelakunya, kata malaikat tersebut. Labib menyihir dengan menggunakan sisir dan rambut Nabi Muhammad serta kulit mayang kurma jantan. Sihir Labib ditempatkan di bawah batu di dalam sumur Zarwan. Ya. Maka keesokan harinya Nabi Muhammad memerintahkan Ammar bin Yasir dan beberapa sahabatnya untuk mendatangi sumur Zarwan. Mereka mendapati bahwa air dalam sumur Zarwan berwarna merah kecoklatan seperti air perasan daun pacar, sementara kepala mayangnya seperti kepala setan. Satu riwayat menyebutkan bahwa gulungan sihir tersebut dibiarkan di dalam sumur. Nabi Muhammad tidak meminta untuk mengangkatnya karena Allah telah menyembuhkannya. Beliau juga tidak suka menyebar keburukan kepada orang banyak. Nabi kemudian meminta agar sumur Zarwan ditutup. Nah, sementara riwayat lain menyebutkan bahwa gulungan sihir tersebut diangkat dari dalam sumur. Setelah dibakar, buhul tersebut memperlihatkan tali dengan 11 simpul yang susah untuk dibuka. Pada saat itu, turun wahyu surat Al-Falaq dan An-Nas, Mu'awwidzatain, kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap Nabi Muhammad membaca dua surat itu, maka terbukalah satu simpul tali itu dan demikian seterusnya hingga bebas hingga 11 kali. Sejak saat itu sebelum tidur, Nabi Muhammad selalu membaca Mu'awwidzatain, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ada yang menyebut Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sebelum beliau tidur. Tidak lain ini adalah untuk melindungi dirinya dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti sihir. Kalau seandainya beliau sakit parah, maka Sayyidah Aisyah yang membacakan surat-surat tersebut dan mengusapkan tangannya pada tubuh Nabi Muhammad SAW. Jadi demikian Bapak Ibu sahabat sekalian, bahwa ilmu sihir itu memang sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Ya, di zaman Nabi ada pelaku yang tukang sihir namanya Labib bin Al-Asam, itu yang menyerang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sampai saat ini pun masih banyak praktek-praktek sihir atau kalau di saya namanya santet yang memang didasari oleh ketidaksukaan, kebencian, kedengkian, ya, atau ada sebagian justru yang ingin memperoleh kekayaan tapi dengan cara yang seperti itu.
Baik, terima kasih telah menyimak video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.